you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the endoskopi dalam hal ini yang dimaksud adalah endoskopi saluran cerna bagian atas. Endoskopi saluran cerna itu dibagi dua besar, yaitu atas dan bawah. Yang bawah disebutnya kolonoskopi. Endoskopi suatu pemeriksaan dengan menggunakan alat yang disebut dengan skop, di mana ujungnya ada lensa, kemudian dihubungkan dengan layar komputer, sehingga hal ehwal yang tertangkap oleh lensa bisa kita lihat di layar komputer. Ya, endoskopi saluran cerna atas ini bisa untuk keperluan diagnostik suatu penyakit, yaitu menemukan suatu penyakit, tapi bisa juga untuk terapeutik, untuk pengobatan. Endoskopi saluran cerna atas kita bagi menjadi dua paket ya. Paket standar yaitu nanti dana bius dengan lokal bius disemprot di tenggorok, tetapi juga ada yang di posisi tidur didampingi dokter anestesi. Persiapannya antara dua ini sama, yaitu puasa 6-7 jam sebelum dilakukan tindakan. Semua tindakan itu mempunyai efek samping, mempunyai risiko, sehingga endoskopi saluran cerna atas ini juga mempunyai risiko, akan tetapi risiko yang terjadi cukup kecil, sehingga banyak peneliti yang menyatakan bahwa risiko terjadinya komplikasi endoskopi saluran cerna atas, terutama yang diagnostik, itu kurang dari 1%. Risiko yang tersering adalah adanya refleks vagal, dan ini jarang terjadi, kurang dari 1%. Yaitu bisa terjadi shock, kemudian penurunan kesadaran, dan seterusnya. Komplikasi yang lain itu bisa terjadi terutama kalau jenis tindakan endoskopi adalah terapeutik, jadi pengobatan. Misalnya ligasi varises, esofagus, itu bisa terjadi perdarahan. Polipektomi, pengambilan polip, bisa juga terjadi perdarahan, dan seterusnya. Jadi ini adalah prosesnya ya. Ini dimasukkan obat biusnya supaya pasiennya tertidur, jadi tidak terasa. Kemudian ini adalah dokternya atau operatornya. Jadi ini adalah kamera endoskopinya seperti ini bentuknya. Di ujung kepala kamera ini bisa digerakkan menggunakan control wheel ya, seperti remote controlnya mobil-mobilan itu. Jadi seperti ini ya bentuk kameranya. Oh ya, ini kameranya sudah beresolusi high definition ya. Jadi kalau digunakan untuk melihat itu sangat detail. Contohnya seperti ini nih. Ini melihat selimut pasien ya, pori-porinya kelihatan seperti itu. Jadi sangat jelas sekali. Misalnya lagi untuk melihat di bagian kepala ya. Nah, ini kelihatan rambutnya sangat jelas. Dan lampunya ini sangat terang. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Kameranya dimasukkan melalui mulut seperti ini ya, oleh operatornya adalah seorang dokter yang sudah terlatih. Kemudian dokternya memantau melalui monitor, mengarahkan kameranya ke esofagus ya. Jadi kalau dari dalam dilihat seperti ini ya teman-teman, kameranya masuk ke dalam rongga saluran pencernaan seperti ini ya. Dia masuk ke esofagus, kemudian diarahkan masuk ke lambung, dibelokkan lagi sampai ke usus halus yang bagian atas ya, kayak gitu. Dan ini adalah dokter saat mau melakukan proses biopsi atau pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk melihat kalau misalnya ada kelainan ya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah selesai tindakannya, kemudian
kamera pun dikeluarkan. Kameranya ditarik secara perlahan sampai keluar dari mulut pasien ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses pemeriksaan saluran pencernaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan pemeriksaan ke dalam saluran pencernaan, bagaimana caranya masukkan kamera ke dalam tubuh manusia, seperti itu.